Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Institut dan Rado Yendra. Tentunya kita terus mengudara menjadikan dunia maya ini sebagai basis untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia, terutama dalam masalah bidang-bidang perkuliahan statistik. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bicarakan suatu fungsi densitas peluang baru, yaitu Rado Institute Distribution. Kita telah melihat prosesnya, pembuktiannya, aplikasinya pada data tertentu, dan menggunakan cara termudah, yaitu memanfaatkan tools MLA pada software R untuk menjalankan estimasi parameter. Nah, sekarang kita coba akan kaji lagi Rado Institute Distribution ini seperti apa means-nya atau rata-ratanya, dan seperti apa bentuk likelihood-nya, log likelihood-nya, dan seterusnya. Oke, untuk itu kita akan coba kaji masalah rata-rata dan log dan likelihood dari fungsi densitas peluang Rado Institute. Oke. Beberapa pertemuan sebelumnya telah kita kaji bahwa bentuk fungsi densitas Rado Institute Distribution itu secara umum adalah berbentuk Fx sama dengan theta berpangkat K. Oke, theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K. K itu bilangan bulat positif. P ke K fungsi gamma I untuk theta berpangkat K kurang I. Oke. Kurang I. Sigma X berpangkat I kali dengan sigma X berpangkat I, di mana I-nya itu dimulai dari 0 sampai K kurang 1. Oke, dan eksponen min theta X. Untuk K itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat positif. X-nya besar dari 0. Oke. Dan theta juga besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang Rado Institute. Nah, kita akan coba kaji likelihood-nya. Teori likelihood di mana-mana adalah hasil perkalian fungsi densitas tunggal. Fxi kali dengan Fx1, sorry. Fx1 dikali dengan Fx2 dikali terus sampai ke N. Oke, dikali sampai ke Fxn. Fx. Oke. Nah, untuk sebab itu kalau kita lihat Fx1-nya, kalau mau kita cari Fx1, tentu dia menjadi theta berpangkat K. Di sini dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K fungsi gamma I theta berpangkat kali theta berpangkat K kurang I. Di sini adalah sigma I dari 1 sampai ke dari 0, sorry. Sampai ke K kurang 1. K bilangan bulat positif. X berpangkat ini X1. Karena dia Fx1. Eksponen min theta X1. Karena dia Fx1. Nah, kali seterusnya sampai Fxn. Kali seterusnya sampai Fxn. Fxn itu apa? Theta berpangkat K dibagi dengan
sigma I dari 1 sampai ke K, gamma I, sorry. Ini gamma I, fungsi gamma I, theta berpangkat K kurang I. Oke. Dikali dengan sigma I dari 0 sampai ke K kurang 1. Nah, ini XN. XN berpangkat I. Eksponen min theta XN. Nah, nih. Nah, tentu hasil kali ini menjadi theta berpangkat N, karena KN dikali sampai ke N. Tentu ini menjadi hasil kali sampai ke N adalah sigma I dari 1 sampai ke K, gamma I, fungsi gamma I, theta berpangkat K kurang I. Tentu ini berpangkat N pula. Nah, dikali produk. Produk itu perkalian. I dari 1 sampai ke N untuk, ini hasil perkaliannya nih. Sum XI. Oke. Sum XI berpangkat. Oh, ini I-nya nih. Produk. Kalau ini I-nya juga ada nih. I-nya juga. I dari 0 sampai ke K kurang 1. K kurang 1. Nah, biar tidak meragukan kita kasih J lah. Hasil perkaliannya dimulai dari J. Nah, di sininya J. XJ. Wah, XJ berpangkat I. Kita mulai dari J lah. Produknya J. Oke. J. Oke, ini lebih mantap lagi. J. I-nya dimulai dari 0 sampai ke K kurang 1. Dikali dengan eksponen min theta sigma. Wah, ini XI. I dari 1 sampai ke N. Nah, ini dia. I dari 1 hingga sampai ke XN. Oke, ini luar biasa ini kajian kita. Ini J ini hanya untuk merubahnya X1, X kali X2. Kita hanya menghilangkan, ya, hati-hati dengan J dengan I saja itu. Ini adalah bentuk log likelihood ya. Bentuk likelihood, sorry. Nah, setelah bentuk likelihood kita dapatkan, tentu kita akan mencari bentuk log likelihood. Nah, log likelihood itu adalah logaritma natural dari likelihood. Nah, ini. Maka ini menjadi log likelihood tadi adalah theta berpangkat Kn dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I. Oke. Wah, ini dia. Berpangkat N. Oke.
dikali lagi dengan sigma. Tadi kita gunakan J1 sampai N. Nah, ini produk, maaf. Produk. Produk J dari 1 sampai ke N untuk sigma X berpangkat I J, oke. I dari 0 hingga ke K kurang 1. Oke. Kali lagi dengan eksponen min theta sigma XI. I dari 1 sampai ke N. Nah, tentu log likelihood-nya kita berpandu pada sifat-sifat log. Di antaranya adalah Kn, log theta. Oke. Dikurang dengan N log sigma gamma I theta berpangkat K kurang I dari 1 hingga ke K, oke. Ditambah summation log nih. Nah, summation log sigma I dari 0 hingga ke K kurang 1 XI berpangkat I indeks J. J itu dari 1 sampai ke N. Nah, ini J. Log ini berarti kurang theta sigma XI. I dari 1 hingga N. Nah, bentuk inilah disebut dengan fungsi dari log likelihood jika terdiri dari K campuran gamma, 1 theta, 2 theta, 3 theta, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas rata-rata. Rata-rata itu adalah ekspektasi X, di mana cara mencari integral X dikali dengan fx dx. Dalam hal Rado Institut, batasnya 0 sampai tak hingga. Nah, ini tentu menjadi integral 0 tak hingga X. Fx-nya adalah theta berpangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K. Ini fungsi gamma I. Theta berpangkat K kurang I. Sigma I dari 1 sampai ke K kurang 1 untuk X berpangkat I. Eksponen min theta X dx. Nah, konstan kita tarik keluar. Theta berpangkat K. Ini adalah sigma I dari 1 sampai ke K gamma I dikali dengan theta berpangkat K kurang I. Ini adalah integral 0 sampai ke tak hingga X dikali, kita buka XI-nya dari 0, dari 0. Dari 0
1 tambah X tambah seterusnya sampai dia ke X berpangkat K kurang 1 eksponen min theta X. Nah, ingat penyelesaian integral ini tidak perlu menggunakan integral parsial. Kita udah bahas sebelumnya, cukup menggunakan fungsi densitas gamma. Nah, ini berubah semua nih, kali ke dalam X kuadrat. Jadi kalau begitu, hasil dari integral di atas adalah theta pangkat K dibagi dengan sigma I dari 1 sampai ke K gamma I theta berpangkat K kurang I. Nah, integral ini tentu X kali 1 berarti integral eksponen min X. Berarti alfanya adalah 2. Berarti karena alfanya 2, dia tentu menjadi gamma 2 per theta pangkat 2. Wah, tambah X kali tadi, X kali ini X kuadrat. X kuadrat eksponen min theta X. Berarti alfanya 3. Berarti gamma 3 per theta pangkat 3. Nah, tambah seterusnya. Karena dia X dikali dengan K kurang 1 menjadi X pangkat K. Nah, X pangkat K ini tentu dia berpangkat K tambah 1. Berarti gamma K tambah 1 dibagi dengan theta berpangkat K tambah 1. Nah, ini integral kita. Jadi tidak ada yang aneh-aneh jadi integral. Oke, tidak ada yang aneh-aneh integral kita. Jadi kalau mau sampai di sini saja ya tak ada jadi masalah kalau mau kita buat bentuknya seperti theta berpangkat K. Oke. Di sini summation I dari 1 sampai ke K. Terus di sini adalah gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Nah, selanjutnya kalau mau kita sederhanakan, tentu ini tanda jumlah bisa jadikan sigma kali sigma. Oke. Gamma I per theta berpangkat. Ya, dia boleh I juga boleh aja. Oh, gamma theta berpangkat I-nya dari 2 sampai dengan K tambah 1. Sampai dengan K tambah 1. Nah, kalau mau dibuat seperti ini, apa salahnya? Oke, kan tak ada yang aneh kalau kita buat seperti ini. Ini salah satu alternatif misalnya kalau kita mau buat seperti ini. Ada yang aneh. Atau mau kita buang theta pangkat K-nya boleh. Atau kita mencari alternatif lain misalnya ini tadi yang salah satu bentuk. Namanya rumus matematis ya. Cari yang paling sederhana ini udah cukup. Oke, tinggal masukkan theta berapa K, berapa campuran gamma, terus mainkan dan selesai.
Nah, atau bentuk lain misalnya. Kita coba lihat dari bentuk lain misalnya. Nah, kalau bentuk lain, kalau ini kita keluarkan theta pangkat K-nya, bisa saja penyebutnya kita jumlahkan, kita keluarkan seper theta dulu, bisa saja. Contoh misalnya, eh, ini satu hal ya, selesai. Berarti ekspektasi X dibuat seperti ini pun boleh. Ya, ini satu hal. Nah, hal lain yang kita inginkan adalah, ini hal lain ya. Kita hal lain ekspektasi X-nya kalau mau kita sederhanakan lagi, ini theta berpangkat K. Nah, ini sigma, gamma I, theta berpangkat K kurang I dari 1 sampai ke K. Nah, di sini kita keluarkan sepertetanya mungkin. Kita keluarkan seperteta. Nah, ini menjadi tinggallah dia gamma. Terus kita jadikan seluruh totalnya berpangkat TTK. Hmm. Atau tidak perlu kita keluarkan seperti teta pun boleh. Atau tidak perlu kita keluarkan TTK-nya saja langsung. Ini teta angkat K. Di atasnya tentu menjadi teta K kurang 2. Teta K kurang 2. Gamma 2. Gamma 2. Oke. Ditambah teta K kurang 3. Gamma 3. Tambah seterusnya. Tambah 2 ya. Oke, di sini hmm, theta K. Nah, untuk yang K tambah 1 ini tentu menjadi hmm, theta ke angkat min 1.
tambah theta berpangkat atau ini agak rumit juga ya. Kita keluarkan seperti tetanya dulu boleh juga lah. Bentuk umumnya tidak ada yang enak nih. Atau kita keluarkan dulu 1/θ boleh. Keluarkan dulu 1/θ. Maka bentuknya menjadi, nah ini seperti kemarin. Theta berpangkat K kurang 1 gamma 2 per theta pangkat K. Oke. Oh, ini dia. Oke. Theta pangkat K semua. Oke. Ini tambah theta berpangkat K kurang 2. Ini gamma 3. Nah, tambah seterusnya. Theta berpangkat K kurang K. Gamma K tambah 1. Nah, ini dia. K kurang K. Oke. Karena ini kan kalau kita keluarkan seperti theta yang jadi K, oke, cocok, mantap. Nah, di sini tinggallah theta pangkat K-nya habis. Nah, jadi hasilnya menjadi 1/θ kali dengan sigma theta berpangkat gamma dulu, gamma I oke. Theta berpangkat K kurang I kurang 1 I dimulai dari 2. I dimulai dari 2 sampai ke K tambah 1. Oke. Ini I kurang 1, sorry. Kurang 1. Oke. Dibagi sigma I dari 1 sampai ke K gamma I theta berpangkat K kurang I. Wah, ini boleh juga. Jadi ini bisa juga terserah mau digunakan ini rumus ekspektasi X yang kedua. Nah, mau menggunakan ini monggo. Mau menggunakan ini juga monggo, silakan. Oke, silakan. Tidak ada yang rumit. Oke, saya rasa ini cukup bagus ya. K kalau K-nya 2, K kurang 1. Oke. K tambah 1. Oke, saya rasa kajian untuk Rado Institute baik dari segi likelihood dan mean itu telah kita coba urai dengan baik sekali. Jelas terang benderang, memang memerlukan matematis yang ya siapa yang boleh menyederhanakan lagi itu luar biasa. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.